Judi online merupakan salah satu bentuk daripada tindak pidana cyber. Yang mana tindak pidana cyber itu sendiri adalah salah satu bentuk daripada tindak pidana khusus. Mengapa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus? Karena tindak pidana cyber memiliki karakteristik dan juga penanganan perkara yang lebih khusus dan juga lebih spesifik. Perang judi online bukan hanya sekedar slogan, tapi dari hulu ke hilir telah gencar diberantaskan. Petugas kepolisian dari Satgas Astacita Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram yang berperan sebagai afiliator yang mempromosikan judi online. Dan Polda Bali menangkap 10 orang selebgram yang diduga mempromosikan situs judi Sebagaimana online. yang telah kita ketahui bersama, teknologi digital yang terus berkembang itu banyak membawa kemudahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi tidak hanya kemudahan, tidak hanya dampak positif yang dibawa oleh perkembangan teknologi digital, justru ia juga melahirkan bentuk kejahatan baru. Salah satunya adalah tindak pidana cyber, dan akan kita kerucutkan pada kali ini adalah mengenai judi online. Judi online masih menjadi masalah yang cukup serius ya, mengingat ia menyasar ke berbagai lapisan masyarakat. Ketua PPATK menyebutkan bahwasannya ada sekitar 1.066.000 pemain judi online yang melakukan deposit sebesar 6 triliun pada kuartal pertama tahun 2025. Salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan judi online itu adalah maraknya kasus promosi judi online yang dilakukan oleh para influencer. Selebgram berusia 19 tahun asal Purwakarta dibekuk Satreskrim Polres Purwakarta di kediamannya di wilayah Pugursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia terbukti mempromosikan salah satu situs judi online di akun media sosialnya. 6 figur publik termasuk artis dilaporkan ke Barreskrim Polri karena diduga mempromosikan perjudian daring atau online di berbagai platform media sosial. Polisi juga menangkap 85 influencer terkait kasus promosi judi online. Para influencer ini diduga mempromosikan judi online di media sosial. Para influencer. Hal ini Bicara mengenai promosi, mungkin singkatnya begini. Ketika memiliki suatu produk, kita pasti akan mempromosikan atau mengiklankan gitu agar produk tersebut bisa laku di pasaran gitu ya. Dan pada umumnya itu ada dua ruang yang digunakan. Yang pertama itu adalah ruang fisik dan kedua adalah ruang digital. Ruang fisik bisa berupa baliho, iklan atau banyak bentuknya. Dan yang berbicara ruang digital berarti berbicara mengenai sosial media, placement ads gitu, dan masih banyak juga bentuk lainnya. Itu kalau produk Anda legal. Kalau produknya ilegal, kalau produknya judi online, maka ruang fisik ini sudah gugur untuk digunakan sebagai media promosi. Maka dari itu perusahaan-perusahaan judi online melakukan promosi melalui ruang digital. Dan ketika melakukan promosi melalui ruang digital, berarti harus bisa sekreatif mungkin. Dan yang memang harus kita akui bahwa perusahaan-perusahaan judi online itu memang kreatif gitu untuk mempromosikan judi online-nya. Salah satu bentuk dari kreativitasnya adalah menggunakan influencer. Cara mereka memanfaatkan influencer itu banyak sekali bentuknya, Bapak Ibu sekalian. Dan itu terus berkembang dari 2020 sampai sekarang tuh masih terus berkembang itu kan. Bentuk pertamanya itu adalah secara belak-belakan. Jadi influencer yang mempromosikan itu ya secara terang-terangan menyebutkan bahwa ya ini situsnya, ini linknya, dan Anda bisa bermain game tersebut di sini gitu. Dan itu nggak hanya dilakukan oleh influencer kecil gitu, akan tetapi ya banyak artis-artis papan atas yang melakukan hal serupa. Dan alasannya itu mereka berbicara bahwa ya kita nggak tahu kalau itu judi online gitu kan. Kalau memang betul mereka beralasan seperti itu, maka berarti itu mereka itu bodoh gitu. Hai aku Wulan Gurito, kalau mau main game slot di hubungan apa aja ya. Kenapa? Karena terpercaya, paling lengkap, no tipu-tipu. Nah coba buruan daftar, ada free chip untuk member back. Kemudian ketika masyarakat sudah mulai banyak yang aware gitu, mereka mulai berkamuflase, mereka mulai mengganti diksi judi online itu menjadi game online. Dan mereka tuh menghindari kata-kata seperti tauhan atau bet. Dan ini tuh ya, ini sukses gitu, sukses untuk membuat para influencer itu bisa mengambil endorsement daripada perusahaan-perusahaan si judi online itu. Ya memang berubah, bentuknya memang berubah. Tapi kalau mereka sekolah tuh mereka tuh tetap tahu kalau itu adalah judi online gitu kan. Dari skripnya aja mereka harusnya tahu gitu, apa yang harus mereka katakan tuh mereka tuh tahu kalau ya ini judi online. Kalau mereka sekolah tuh harusnya tahu. Kalian bingung main game online? Yuk gabung di agen karena ada merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di agen. Berbicara tindak pidana cyber, yang kita bahas di sini adalah judi online sebagai tindak pidana khusus. Sebagaimana setelah saya jelaskan di awal tadi, ya memiliki banyak karakteristik dan juga penanganan perkara yang lebih khusus dan lebih spesifik ya. Selain itu juga pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau sering kita sebut sebagai UU ITE. Nah, secara normatif perjudian itu dibahasnya di pasal 303 KUH Pidana. Nah, akan tetapi kalau perjudian elektroniknya, judi online-nya, media elektronik sebagai judinya itu dibahasnya di dalam UU ITE, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 gitu. Banyak sekali karakteristik daripada tindak pidana cyber judi online sebagai tindak pidana khusus. Di antaranya ada yang pertama, judi online kan menggunakan media elektronik dan juga jaringan internet. Kemudian yang kedua, ia bersifat lintas wilayah dan lintas negara gitu. Lalu ia menggunakan sistem pembayaran digital yang agak sulit untuk dilacak gitu. Kemudian jumlah korban dan juga pelaku ini sangat banyak dan juga bersifat masif gitu. Maka dari itu dengan karakteristik-karakteristik yang sudah disebutkan, penanganan perkara biasa itu tidak cukup untuk membackup daripada si tindak pidana khusus. Maka dari itu diperlukan yang namanya koordinasi antar lembaga ya, dan juga perlu melibatkan ahli-ahli teknologi, dan kita juga membutuhkan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman gitu. Dari fenomena judi online ini, saya menarik pelajaran bahwasannya kejahatan itu seringkali tumbuh dan juga berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu apabila penegakan hukum kita tidak adaptif, maka kejahatan itu akan selalu selangkah lebih maju daripada penegakan hukum kita. Maka dari itu diperlukan juga pendekatan hukum yang nggak hanya represif gitu kan, tetapi juga harus preventif dan juga edukatif. Mungkin sekian konten kita pada kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini,
Gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu.